Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-318 yang kali ini akan mengangkat judul Banyak Anak, Banyak Rejeki. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tuhan, tolong kami, urapi hati dan pikiran kami, tuntun kami agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah tagline ya? Apa tagline itu ya? Slogan atau apa ya? Pepatah ya. Banyak anak, banyak rejeki katanya. Apakah itu masih berlaku sampai hari ini? Karena seingat saya ini pepatah lama sekali. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Saya kurang begitu ngulik, tetapi saya pernah ada dengar ya. Katanya sih ya, kalau terkhusus ya di Pulau Jawa khususnya, tagline banyak anak, banyak rezeki itu mengacu kepada kebudayaan. Ya, jadi katanya kalau orang yang punya anak, itu nanti mereka akan mendapatkan, ya katakanlah semacam hadiah atau seserahan dari entah itu keluarga atau teman gitu ya. Ketika punya anak semakin banyak juga akan menerima itu. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak punya detailnya. Yang saudara yang punya detailnya silahkan tulis di kolom komentar apa alasan ada istilah atau ada pepatah banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau hari ini kita melihat banyak anak, banyak rezeki masih relevan nggak ya? Karena faktanya hari-hari ini orang-orang malah berpikir ya pernikahan itu nggak semestinya punya anak ya. Apa istilahnya Gen Z sekarang ya? Saya lupa ya. Bahwa mereka proud menikah dan tidak memiliki anak ya. Saya lupa ada istilahnya, sering disampaikan atau sering dibicarakan di podcast-podcastnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaca dari kehidupan orang-orang tua kita di zaman dulu ya. Ya, saya lahir dari ibu saya punya saudara ada 2. Jadi kita ada 3 bersaudara. Saya anak paling tua ya. Dan ibu saya itu lahir dari keluarga dengan ada kurang lebih kakek nenek saya tuh punya 7 anak ya. Dan ibu saya salah satu anak dari ke-7 bersaudara itu. Dan ada ceritanya kalau ada 2 anak lagi yang sebenarnya lahir namun akhirnya meninggal ya karena sakit. Nah, sebenarnya ada 9 bersaudara berarti ibu saya saudaranya. Tetapi karena 2 meninggal ya sisa 7 seperti itulah. Nah, saya percaya di masa itu anak sampai 7 itu ya, di samping karena waktu itu tidak ada KB seperti itu, mungkin tidak ada yang namanya program KB seperti sekarang dari BKKBN. Mungkin juga istilah inilah yang seringkali membuat kita mengklasifikasi yang namanya istilah generasi ya. Kalau sekarang kan generasi apa yang terbaru ini Alpha ya. Saya adalah termasuk generasi awal milenial ya. Senials ya. Saya tuh antara akhir
70 masuk ke awal 80 ya. Jadi kata orang ini adalah irisan antara generasi X dan generasi milenial, saudara ya. Ya ini Xennials katanya. Kemudian millennials dan kemudian generasi Gen Z ya, Gen Z ya, Gen Y, Gen Z ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum generasi X itu namanya generasi baby boomer. Ya, baby boomer itu adalah generasi yang lahir di masa pasca perang. Mungkin saja setelah perang di tahun 1945 gitu ya. Orang tua kita akhirnya, kakek nenek kita akhirnya terbawa dalam euforia dunia yang aman, tentram, damai. Dan akhirnya mulailah beranak pinak. Itu namanya baby boomer. Ledakan kelahiran setelah perang dunia kedua ya, 1945 ya. Perang dunia kedua berakhir di Indonesia sekitar tahun 1948-1949 ya. Belanda akhirnya angkat kaki sepenuhnya dari Indonesia seperti itu. Di masa itulah kemudian terjadi ledakan bayi, kelahiran bayi, makanya disebut baby boomer ya. Dimana tidak ada pengendalian lagi sehingga orang tua di era itu punya anak bisa sampai lebih dari 5 ya. Banyak, bisa ada yang kesebelasan seperti itu. Banyak. Nah, apakah banyak anak betul banyak rezeki? Ya, saya pribadi sekarang mau punya 2 anak, saudara ya. Orang-orang yang punya anak sadar bahwa membesarkan anak itu ya membutuhkan dana, biaya, waktu. Karena kita harus juga tidak hanya memberikan materi, namun juga kasih sayang bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut saya konsep banyak anak banyak rezeki itu sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang ya. Karena buktinya anak-anak yang dibesarkan oleh generasi baby boomer ya, yakni generasi X itu, bahkan saya juga termasuk bisa dikatakan adalah anak yang dilahirkan boomer. Mereka tidak memiliki konsep yang namanya parenting di era itu ya. Kita harus maklumi ya. Orang tua itu kaku di dalam menunjukkan kasih sayangnya, kemesraannya dengan anak. Karena mereka pun dibesarkan seperti itu. Orang tuanya terlalu sibuk kerja, banting tulang, supaya anak-anaknya bisa hidup. Bahkan saking banyaknya anak di era-era di masa-masa lalu, anaknya itu bisa dititipin sama saudaranya yang lebih mapan. Minta tolong ya, saya titip anak saya tinggal sama kalian, sekolah, ikut kalian di kota lain, di daerah lain. Karena apa? Karena tidak punya dana, tidak punya cukup ekonominya untuk membesarkan anak-anaknya, tidak cukup untuk memberi makan atau menyekolahkan anak-anaknya. Itu sebuah fakta. Nah, ini yang banyak nggak dipikirkan orang-orang yang pengen punya anak banyak. Mereka nggak mikir sejauh itu. Ada orang-orang yang berpikir bahwa punya anak banyak itu ya biar nanti kalau sudah tua banyak teman kita, dia katakan. Tapi saya nggak berpikir seperti itu. Saya pikir bahwa punya anak 1 atau 2 sesuai dengan kemampuan kita membesarkan, menghidupkan mereka jauh lebih baik daripada punya anak banyak sampai akhirnya orang tuanya capek kerja cari uang sampai nggak punya waktu memberikan kasih sayang sama anak-anaknya. Mau jadi apa anak saudara? Bahkan ada orang tua yang terlalu sekali, anaknya masih di bawah umur, tapi harus ia suruh bekerja dengan keras dan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Karena apa? Karena kekurangan uang untuk membesarkan anak-anak. Saya renungkan hari ini, kalau saudara punya banyak anak, dan keuangan saudara tidak cukup, pekerjaan saudara tidak cukup, katakanlah untuk membayar ya ini itu insurance, ya asuransi kesehatannya dia, ya jaminan-jaminan kesehatan seperti BPJS sekalipun bisa nggak bayar sekian anak itu, belum lagi uang sekolahnya, bisa nggak saudara menyekolahkan di tempat-tempat yang bonafit? Kayak kalau saudara adalah keturunan atau anak cucu dari pengusaha 9 naga sih aman saudara. Tapi kalau saudara petani, kalau saudara wirausahawan seperti saya,
yang nggak begitu pasti pemasukannya, kadang rame, kadang sepi, dan di situ kita harus bijaksana atau mengelolanya dengan baik, yaitu dengan menabung atau menyimpan. Bisa nggak saudara melaluinya? Banyak orang yang tidak berpikir sejauh itu. Sehingga akhirnya mereka lupa, anak tidak cuma butuh uang, materi, tetapi juga kasih sayang, perhatian. Banyak anak, akhirnya si anak tuh nggak puas dapat kasih sayang dari orang tuanya. Tidak mendapatkan pelukan, ciuman. Karena ya orang tuanya bagi saya cukup egois ya. Saya membayangkan juga beberapa waktu kemarin kita liburan ke Jakarta ya. Ke wahana permainan anak yang diimpikan oleh anak saya, yakni Ancol dan SeaWorld. Kita adalah orang daerah. Jadi Ancol dan SeaWorld itu bagi kami itu adalah tempat hiburan yang mewah, yang indah. Karena anak saya suka paus, suka ikan. Jadi saya ajak dia ke sana. Kita nabung lumayan lama, dikumpulkan supaya ia boleh berangkat ke sana. Ya, kita spend money, memberi yang terbaik bagi anak. Nah, bagaimana kalau saudara punya anak banyak ya, lebih dari 5? Saudara bisa nggak mikirin tiket pesawatnya pergi, ngajak anak saudara liburan kemana? Ya, kami bisa aja sih ngajak liburan anak kami ke Bali atau ke wilayah-wilayah yang indah di Indonesia, tetapi kita memikirkan kebahagiaan anak kami adalah dia mau lihat ikan laut, karena kita di wilayah daerah Kalimantan tidak dekat dengan laut dan tidak sesering itu juga lihat ikan laut ya. Maka kita mau kasih hiburan buat anak kami. Seperti itu. Jadi prinsip banyak anak banyak rezeki. Saya tidak katakan bahwa saudara kalau punya keyakinannya silahkan, tetapi saudara pikirkan lagi, berhitung lagi, apakah keuanganmu, pekerjaanmu cukup untuk memelihara sekian banyak anak. Pikirkan lagi. Jangan sampai prinsip-prinsip baby boomer yang saudara pegang sampai sekarang malah membuat anakmu menderita, tidak punya pendidikan yang baik, tidak bisa menyekolahkan dia setinggi-tingginya, jangan sampai. Pikirkan baik-baik saudara ya, supaya kita jadi orang-orang yang bijaksana. Ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, berikan kami hikmat supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu dan betul-betul melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang cakap di dalam berpikir, baik secara logis dan memohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara keluarga rumah tangga kami. Tapi kami juga harus belajar bijak mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Dan anak yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap kami dengan penuh tanggung jawab. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.